Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yohanita Saputri, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Kali ini akan menjelaskan materi mengenai manajemen stres. Apakah kalian sedang dalam tekanan atau stres? Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu stres. Stres adalah reaksi yang muncul pada diri kita saat dihadapkan pada berbagai tuntutan yang sifatnya bisa positif dan bisa juga negatif. Stres itu ada dua jenisnya loh. Yang pertama eustress, berarti stres yang bersifat positif. Jadi membuat kita termotivasi untuk mengerjakan sesuatu itu secara optimal dan mendukung produktivitas. Ini ada contohnya, misalnya pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya. Lalu yang kedua ini adalah distress. Distress ini bersifat negatif. Jadi muncul ketika kita ini sedang dalam tekanan yang sangat besar dan terlalu memberatkan dan biasanya cenderung ini negatif. Contohnya adalah seperti saat terkena musibah atau peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup atau berkaitan dengan tekanan studi atau pekerjaan. Apakah kamu sedang mengalami stres terkait kehidupan studi yang kamu jalani sekarang ini? Nah, apa kamu tahu, kita ini penting untuk mengenali stres. Kenapa? Karena kita dapat menyadari kemunculan stres dalam diri kita, sehingga kita akan lebih cepat pula untuk mengambil langkah untuk menghadapinya sebelum stres itu mencapai level yang tinggi. Nah, ini kita harus tahu nih, apa ciri-cirinya stres. Kita lihat. Yang pertama adalah ciri-ciri dari dilihat dari fisik dan perilaku. Bisa sakit kepala, diare, ataupun gatal-gatal tanpa sebab. Biasanya juga sering terjadi kesulitan tidur dan lain sebagainya. Nah, untuk kognitif sendiri, biasanya kita akan lebih mudah untuk lupa, bahkan sulit untuk konsentrasi. Jadi pikiran kita itu mudah untuk teralihkan. Nah, kalau dari segi emosi, biasanya kita akan lebih mudah tersinggung, cemas, panik, bahkan ada konflik dalam diri atau dalam batin. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari stres? Nah, ini bisa dilihat ada penyebab-penyebab stres itu bisa karena perkawinan ataupun masalah orang tua, hubungan interpersonal, pekerjaan, maupun lingkungan. Nah, ada lagi biasanya masalah tentang keuangan, hukum, perkembangan, penyakit fisik atau misalnya kita punya cedera ataupun biasanya masalah-masalah keluarga. Selanjutnya adalah dampak dari stres. Bisa dilihat dari gambar, stres itu bisa membuat kita sedih, murung, cemas, ataupun kalau ke tubuh nih bisa membuat kebotakan, ada yang insomnia, bisa sakit kepala atau gangguan-gangguan lainnya, bisa jerawat, atau penyakit-penyakit jantung, asma, sakit perut, dan segala macamnya. Nah, kita ini penting loh untuk mengukur level stres. Kenapa? Karena kita bisa memahami seberapa serius stres yang sedang kita hadapi. Nah, ini ada alat tesnya untuk mengetahui level stres kalian ini tergolong tinggi atau tidak. Nah, selanjutnya adalah stress diary. Jadi, biasanya itu stres itu bersumber dari hal yang beda-beda ya. Nah, kita perlu mempelajari, perlu mengenal ciri-ciri khas yang ada dalam diri kita tuh apa sih. Jadi kita bisa mengenal juga sumber-sumber stresnya itu apa dan nanti kita bisa mengatasi stres yang kita miliki. Adalah contoh stres diary. Nih, contohnya nih. Kita harus tahu dulu apa saja sumber stres utama yang dialami. Bisa peristiwa atau pengalaman. Lalu kenapa sih kita itu menganggap itu stressful gitu, itu yang membuat stres. Terus ciri-ciri stres apa saja yang kamu alami? Ini ya contohnya stress diary. Lalu mengelola stres. Nah, mengelola stres ini bertujuan untuk menjaga seseorang itu tetap pada keadaan yang sehat dan menyenangkan.
Contohnya itu dan caranya itu banyak sekali. Kita akan bahas. Yang pertama itu relaksasi. Relaksasi itu yang pertama ada relaksasi pernapasan. Ini adalah metode relaksasi yang sederhana seperti tarik napas, tahan napas, lalu buang napas, dan diulang beberapa kali. Selanjutnya adalah relaksasi dengan membayangkan. Jadi kita ini membayangkan situasi-situasi yang bisa membuat kita itu rileks. Nah, ini adalah petunjuk atau langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, ini contoh daftar aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Ada contohnya membuat karya seni, meditasi atau yoga, membaca buku atau cerita, memandang bintang atau bulan. Nah, ini contohnya. Aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, pada kasus-kasus tertentu, mengelola stres secara mandiri mungkin belum sepenuhnya dapat membuahkan hasil. Nah, kalau misalnya memang belum membuahkan hasil, kita perlu juga untuk segera mencari bantuan profesional. Jadi untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal, seperti pergi ke psikolog atau psikiater. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.